Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran dasar-dasar kreativitas dengan materi memahami level kreativitas seni. Mari kita simak bersama. Hampir setiap manusia terlahir dengan kemampuan yang relatif sama. Sebagian kecil yang terlahir dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Naluri kreativitas manusia akan bertambah dan berkembang bila dirawat dan dipelihara melalui pengetahuan dan pengalaman-pengalaman. Kemampuan dan kreativitas, keduanya memainkan peranan penting dalam membangun naluri kreatif. Kreativitas manusia tidak pernah statis, masih ada saja kekurangan-kekurangan yang membutuhkan perbaikan ke depannya. Kreativitas akan lebih dekat dengan orang-orang yang memiliki keinginan untuk terus berpikir menggunakan akal pikiran manusia yang tak terbatas. Sehingga selalu ada tingkat-tingkat kreativitas dalam tiap-tiap manusia. Tingkat newbie atau pemula diumpamakan sebagai seorang bayi di mana kreativitas seni yang dimilikinya berawal dari mengadopsi prinsip-prinsip dasar seni. Pada tingkat ini, seorang newbie hanya memiliki sedikit eksposur atau belum berpikir praktis. Kemampuan yang ia kuasai seputar prinsip-prinsip dasar dari berbagai informasi desain, namun tidak memahami dalam menerapkannya secara teratur karena kurangnya pengalaman dan sedikitnya keterampilan. Tingkat aspiring atau amatir adalah tingkat di mana seseorang memasuki dan menggeluti bidang seni dan bercita-cita untuk bekerja. Dia berusaha untuk mencari peluang untuk bekerja pada keterampilan kreatif dan meningkatkan pengalamannya. Yang ketiga, tingkat lazy atau pelajar. Sebutan lazy atau malas bukan bermaksud mengatakan seniman sebagai pemalas. Lazy di sini dimaksudkan sebagai tingkatan untuk seniman yang lambat dalam memutuskan suatu hal. Karena tahap ini adalah awal mereka di lapangan. Mereka agak lamban dan kurang pengalaman dalam menuangkan ide dan kreativitas yang ditawarkan. Kurangnya eksposur yang memadai akan menjadi penghambat mereka dari inovasi ide-ide baru. Namun, mereka pantang menyerah dan terus berusaha memperluas daya kreatif. Berikutnya, tingkat profound. Ini adalah tingkat yang banyak seniman capai dalam tahun pertama mereka belajar. Pada tingkat kreativitas ini, seniman mengembangkan keterampilan dalam usaha, pemecahan masalah, dan cara cerdas untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini, daya kreatif mulai menyala dan roda imajinasi mulai berjalan liar. Tetapi tunggu, ini bukan tahap akhir. Hal ini karena dalam tingkatan ini, seniman cenderung menjadi terlalu sedikit percaya diri dalam kemampuannya. Dan masih perlu untuk memahami tingkat kebebasan dan keterbatasan dalam seni. Yang berikutnya adalah tingkat ingenious Einstein. Banyak seniman yang tidak bisa sampai ke tingkat ini, meskipun dengan usaha keras, tetapi tidak bisa mendapatkan kunci kreatif untuk membuka pintu kecerdasan dan menjenakkan imajinasi. Ingenious adalah tingkat di mana seorang seniman sangat mahir. Ia bisa muncul dengan ide-ide baru untuk melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Tingkat berikutnya adalah Magnificent Maestro. Tingkat ini disebut dengan tingkat elit. Tingkat yang hanya diraih oleh segelintir orang. Tingkat ini di mana seorang legenda lahir. Seorang maestro merupakan jenis orang yang dapat melaksanakan pekerjaan mereka dan menemukan waktu untuk cara-cara kreatif dalam mengalahkan tekanan perasaan pada waktu yang sama. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah tumpukan batu bara yang padat ke dalam tumpukan berlian berkilauan. Namun ini bukanlah tingkat akhir dari kreativitas karena tidak ada batasan untuk kreativitas manusia.
Sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.